Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, di Jumat yang mulia ini kami berwasiat kepada hadirin semuanya dan juga diri kami sendiri agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami akan menyinggung sedikit tentang yuqridullaha, berbisnis dengan Tuhan, berbisnis dengan Allah. Surat Al-Hadid ayat 11. Allah menawarkan bisnis dengan keuntungan yang sangat fantastis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Allah memilih kalimat yuqridullaha, bahasanya terdengar lugas dan transparan. Memberikan pinjaman kepada Allah. Kalimat yuqridullaha ini sempat membuat penasaran terhadap sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk mengklirkan kalimat ini. Wahai Rasulullah, apa benar Allah membutuhkan pinjaman dari kita? Padahal Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Apa jawab Rasulullah? Iya, memang benar wahai Abu Dahdah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda. Tanpa berpikir panjang, Abu Dahdah mengulurkan tangannya kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, mulai saat ini kebun kurmaku aku pinjamkan kepada Allah. Di dalamnya ada 700 batang kurma, siap untuk diambil alih." Subhanallah, betapa hebatnya sahabat satu ini. Dengan ikhlas ia rela mengorbankan aset miliknya demi kepentingan agama. Dalam surat yang lain Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, berinvestasi, menginfakkan harta untuk kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Lalu Allah meyakinkan dengan menutup ayat ini, wallahu syakurun halim, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Allah maha bersyukur atas hamba-hambanya yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, dengan jaminan syakurnya Allah, qardan hasanan ini, pinjaman yang baik ini menghadirkan dua keuntungan sekaligus, melahirkan dua bentuk investasi, keuntungan dunia dan akhirat. Apa keuntungan dunianya? Yudha'ifhu lakum, dibalas kontan dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan keuntungan akhiratnya, wa yaghfir lakum, Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan tentu saja jaminannya adalah surga. Hadirin rahimakumullah, ada satu cerita, sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang entrepreneur, bisnismen handal. Di zaman Rasulullah, beliau termasuk jajaran konglomerat papan atas. Suatu ketika para petani muslim Madinah sedang menunggu panen raya kurma. Akan tetapi tiba-tiba ada panggilan jihad yang dikenal dengan perang Tabuk. Karena jarak Madinah dan Tabuk teramat jauh, kurang lebih 670 km, sehingga memakan waktu yang relatif lama. Begitu perang selesai, mereka kembali ke Madinah. Apa yang terjadi? Mereka terlihat sedih, gelisah,
ketika melihat kurma-kurma mereka yang siap dipanen itu sudah membusuk. Melihat keadaan seperti itu, Abdurrahman bin Auf merasa terpanggil untuk berbisnis dengan Tuhan. Semua kurma yang busuk itu dia beli dengan harga seperti kurma segar, sehingga semua petani merasa gembira. Dan perlu diingat, Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma busuk itu tidak bertujuan agar kekayaannya habis, agar asetnya ludes, biar dia menjadi miskin. Tidak, karena beliau adalah bisnismen sejati, dan kita tahu orientasi bisnis adalah untung. Akan tetapi kali ini Abdurrahman bin Auf sedang melakukan bisnis dengan Allah. Dia meminjamkan hartanya kepada Allah dengan jalan membeli kurma-kurma busuk itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesedihan banyak orang, untuk membantu dan menolong sesama muslim yang sedang susah. Beliau tidak memikirkan mau diapakan kurma-kurma yang busuk itu. Tapi ingat, beliau sedang berbisnis dengan Tuhan. Benar, tidak lama setelah itu kebaikan Abdurrahman dibalas oleh Allah dengan kontan, cash. Allah memberinya keuntungan yang berlipat-lipat. Belum lagi garansi keuntungan deposito akhiratnya. Wallahu syakurun halim. Hadirin rahimakumullah. Tidak lama kemudian tiba-tiba penduduk negeri Yaman terjadi pandemi. Menurut tabib setempat, penyakit ini hanya bisa diobati dengan mengkonsumsi kurma busuk. Sampai-sampai petinggi negeri itu menyebar utusan-utusan untuk mencari kurma busuk. Dan akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa Abdurrahman bin Auf, konglomerat Madinah, adalah satu-satunya orang yang menyimpan kurma busuk. Singkat cerita, mereka borong habis kurma-kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Wallahu syakurun halim. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan yukridullaha qardhan hasanan ini. Seperti cerita Sayyidina Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah di saat Madinah dilanda krisis air bersih. Dan ada juga Rashid Nikas, miliarder Perancis yang membebaskan denda 2 wanita gara-gara memakai jilbab atau cadar. Bahkan dia berkata kepada seluruh muslimah Perancis, pakailah cadar sesuka kalian. Jika kalian terkena denda, sayalah yang akan membayarnya. Saya ikhlas. Bahkan seandainya seluruh hartaku habis untuk membayar denda. Mudah-mudahan ini semua dapat menginspirasi kita, membuat kita bersemangat untuk meminjamkan harta dan jiwa kita kepada Allah. Berbuat baik, infak fi sabilillah, ikut andil dalam memakmurkan agama, masjid, madrasah dan majlis-majlis taklim. Wallahu syakurun halim. Allah maha pembalas jasa, Allah maha penyantun, Allah maha bersyukur atas hamba-hambanya yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.